Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini adalah hari ke-15 Sya'ban atau sekitar 2 pekanan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu ketika kita menyambut bulan Ramadan dengan penyambutan iman, maka pastinya hati kita, jiwa kita menyambutnya dengan penuh dengan kegembiraan, penuh riang dan bahagia. Kenapa demikian? Karena tentunya kita sadar bahwa bulan Ramadan adalah tamu yang lama ditunggu-tunggu dan membawa begitu banyak keberkahan. Terlalu banyak janji-janji yang Allah sampaikan maupun melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan adalah bulan segala kebajikan dan kebaikan. Bulan maghfirah, bulan keimanan itu sendiri, bulan hidayah dan petunjuk, bahkan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menggaransi maghfirah, pengampunan bagi dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan karenanya kesempatan ini saya ingin pergunakan untuk mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa sikap kita dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah sikap yang penuh dengan rasa riang, bahagia, gembira. Nah, tentu terlalu banyak alasan atau dasar yang bisa kita sampaikan kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan sambutan yang penuh dengan kegembiraan. Pertama, tentu merujuk kepada kata Ramadan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di ayat ketiga yang berbicara tentang puasa, surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 183, 184, dan pada 185 Allah menyebutkan kata Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Nah, kata Ramadan ini kemudian disebutkan sebagai bulan di mana umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Karena pada ayat itu sendiri Allah kemudian menggariskan faman syahira minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan awal bulan, melihat terbitnya bulan sabit itu, maka hendaklah berpuasa atau memulai berpuasa. Maka bulan Ramadan adalah bulan puasa, dan kata Ramadan itu sendiri adalah alasan dasar bagi kita untuk riang dan bergembira. Apa alasannya? Di dalam bahasa Arab, atau kata Ramadan itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ramadah. Biasanya saudara-saudara Arab kita ketika mengatakan matahari begitu terik, membakar gitu. Tidak sekedar membakar, bahkan menghanguskan sampai habis. Kira-kira demikian. Penggambaran sesuatu yang sangat-sangat panas. Maka biasanya mereka mengatakan ramadhatis syams. Matahari membakar. Ketika matahari begitu terik sekali, panas sekali, sampai terasa kita terbakar. Hangus.
Maka kata Ramadan itu berasal dari kata Ramadhan yang kemudian berbentuk apa yang disebut dengan kata tafdil, superlatif, bentuk superlatif. Jadi sama dengan ghafara yang kemudian menghasilkan kata tafdil selain maghfirah menjadi ghufran. Maka ada Ramadan, ada ghufran. Nah, Ramadan adalah penggambaran panas yang sangat luar biasa yang membakar dan menghanguskan. Apa relevansinya dengan puasa dan kenapa justru kita harus bergembira menyambut Ramadan yang dikategorikan dengan panas dan membakar itu? Di dalam bahasa Inggris ketika kita ke gym misalnya, ke tempat olahraga, biasanya kita mengatakan I wanted to burn, saya ingin membakar, to burn some fat, saya ingin membakar lemak. Dengan olahraga itu kita membakar lemak. Nah, kata membakar di sini bukan berarti selalu berkonotasi dengan hal-hal yang menyakitkan dan kemudian negatif. Tapi terkadang sebuah ekspresi perjuangan, kerja keras, bahkan mungkin pengorbanan yang kemudian membawa kepada hasil yang baik, membawa kepada hasil yang sehat, dan kemudian membawa kepada kehidupan. Maka Ramadan konteksnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan ini telah mempersiapkan untuk membakar dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka kata Ramadati atau ihtaraqat, membakar, itu artinya dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan selama ini dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu terbakar hangus habis. Itulah barangkali yang kemudian dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena dorongan iman dan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah ekspresi lain dari membakar tadi. Dosa-dosa terbakar hangus habis. Kenapa? Karena panasnya bulan Ramadan terhadap dosa-dosa kesalahan yang telah kita lakukan itu. Maka dosa itu kemudian terbumi hanguskan, hancur, meluluh karena panasnya Ramadan menghadapi dosa dan kesalahan kita. Pada konteks inilah saya ingin mengatakan bahwa Ramadan itu harusnya kita sambut dengan kegembiraan, dengan rasa bahagia, dengan rasa yang nyaman, dengan rasa yang riang. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap kali ketika Ramadan berlalu, itu selama 6 bulan mereka bersedih. Lalu pada 6 bulan seterusnya, mereka kemudian bergembira menyambut datangnya lagi bulan Ramadan. Mereka bersedih karena merasa kehilangan kesempatan itu untuk membakar dosa-dosa dan kesalahan. Tapi begitu Ramadan akan datang, mereka kembali bergembira menyambut Ramadan itu dengan penuh riang dan kebahagiaan. Karena akan datang lagi bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membakar, menghanguskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini alasan yang sangat penting untuk kita renungi, kita sadari, agar dalam menyambut bulan Ramadan ini hati kita tenang, riang, gembira, bahkan berbahagia. Kenapa begitu bergembira kita menyambut bulan Ghufran, bulan puasa ini, bulan maghfirah, bulan pengampunan ini? Karena pengampunan Allah sebagai salah satu ekspresi atau bentuk rahmah, kasih sayangnya kepada Allah adalah sesuatu yang paling mendasar yang kita perlukan dalam hidup ini. Hal itu karena esensinya semua kita bersalah. Semua kita melakukan kesalahan, dosa-dosa, apapun bentuknya. Dari mata kita, dari telinga kita, dari kepala kita, pemikiran kita, i'tikad kita. Bahkan berbagai macam tendensi dan keinginan.
sampai kepada lidah, perbuatan tangan dan kaki melangkah kemana-mana, terkadang membawa kita kepada dosa dan kesalahan. Siang dan malam ada saja kesalahan yang kita lakukan. Dan tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan dan kekhilafan itu. Maka di sini pun kita sadar bahwa Allah itu ghafurun, ghafirun, ghaffarun. Allah yang maha pengampun, yang rahmanur rahim, maha penyayang, maha pengasih. Selalu berada pada setiap saat untuk memeluk kita kembali dalam pertobatan dan maghfirahnya. Dan karenanya ada satu ayat yang sangat penting dalam relevansi kepada maghfirah, pengampunan Allah menyambut bulan Ramadan. Ada satu ayat yang sangat penting yang kita bisa renungi, kita ingat kembali. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, katakan wahai Muhammad, wahai ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Dan panggilan hamba Allah dengan kata ibadiyah atau abdun itu adalah panggilan yang mulia, yang terhormat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran hanya disebutkan dengan namanya 4 kali. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar. Disebutkan sebagai nabi dan rasul beberapa kali. Tapi yang paling banyak disebutkan, apalagi ketika bersentuhan atau relevansinya kepada hal-hal yang mulia, Rasulullah SAW Muhammad dipanggil sebagai hamba. Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, abdahu Muhammad, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan ketika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hambaku, abdina. Ini kan relevansinya dengan Al-Quran. Seharusnya Allah memakai kata nabi atau rasul. Ala nabina, ala rasulina. Tapi justru Allah memakai kata abdina. Kenapa? Karena kata abd itu adalah panggilan yang terhormat. Panggilan yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan rasulnya dalam konteks sebagai penerima wahyu. Anzalna ala abdina. Maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan kezaliman, melampaui batas pada diri mereka sendiri. Artinya orang-orang yang pendosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Justru Allah memanggil dalam panggilan yang sangat mulia. Ya ibadiyah. Wahai hambaku yang telah melakukan transgresi, opresi pada dirinya sendiri. Karena orang yang melakukan kesalahan dan dosa-dosa itu adalah zalamu anfusahum. Mereka melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Dan itu adalah melampaui batas. Tapi Allah masih memanggil mereka dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Panggilan kemuliaan. Panggilan kecintaan. Ya ibadiyah alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Pada konteks inilah kemudian kita diingatkan bahwa menyambut bulan Ramadan adalah kita menyambut bulan Ramadan yang berarti membakar dosa-dosa. Ramadatis syamsu, ramad dalam arti pembakar. Pembakar. Maka kita sambutlah bulan Ramadan ini dengan riang, gembira. Karena kita sedang akan bertemu dengan bulan di mana dosa kita, kesalahan kita akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji-janji Allah dalam Al-Quran begitu banyak, yang Ghafurur Rahim, Ghaffarun, Ghafirun, Qabilut Taubah, dan seterusnya.
Bahkan pada ayat tadi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa, tentu kecuali yang meninggal dalam keadaan musyrik. Syirik tidak akan diampuni. Tapi siapapun yang meninggal dalam keadaan beriman kepada akidah tauhid, dengan dosa-dosa apapun yang telah dilakukan, insya Allah, kalau dia meninggal dalam keadaan bertaubat, Allah akan mengampuninya. Dan melalui lisan Rasulullah SAW, ragam hadis yang telah kita dengarkan. Wahai manusia, tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi sab'ina marrah. Sesungguhnya saya bertaubat, beristighfar kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Untuk menggambarkan kepada kita bahwa salah satu pendekatan yang paling mulia kepada Allah, taqarrub ilallah, adalah melakukan pertaubatan, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Orang yang bisa bertaubat dan beristighfar kepada Allah menunjukkan tawadhu'. Dan orang yang tidak mau beristighfar dan bertaubat menunjukkan arogansi, kibria. Dan orang yang memiliki kibria dalam hatinya sebesar zarrah pun tidak akan masuk ke dalam syurga. Maka tubu ilallah, karena Rasul telah memberikan contoh. Dan janji Rasulullah SAW, janji Allah melalui Rasulullah SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari seorang hamba itu sebelum terjadi apa yang disebut dengan ghirghar. Dan yugharghir dalam bahasa Arab artinya hembusan nafas terakhir, suara yang akan terdengarkan dari mulut seorang yang sakratul maut. Ketika menghembuskan nafas terakhir lalu kedengaran suaranya, maka itulah disebut dengan ghirghar. Sebelum suara tersebut terjadi, ketika ruh sampai mendekati kerongkongan sekalipun, maka masih terbuka pintu kesempatan untuk dimaafkan, untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, begitu Allah cinta kepada hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Sesungguhnya Allah lebih cinta daripada seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Ketika Rasulullah SAW berjalan, dia mendapati seorang ibu yang sedang menyusui bayinya dan kemudian bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian menyangka bahwa ibu itu cinta kepada anaknya? Semua sahabat mengatakan, pastinya Rasulullah. Seorang ibu punya naluri, punya insting, punya rasa, punya hati yang paling dekat kepada sang anak karena punya rahim. Pasti cinta kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih cinta kepada hambanya daripada ibu ini kepada anak. Dengan kasih sayang dan cinta Allah ini, apa kita tidak ingin kembali kepadanya? Bertaubat, meminta maghfirah, minta ampunan. Apalagi janji Allah bahwa pintu ampunan itu akan terbuka di siang hari bagi mereka yang berdosa di malam hari. Dan pintu taubat dan maghfirah terbuka di malam hari bagi mereka yang berdosa di siang hari. Tidak pernah terjadi kata final tertutup sampai seseorang menghembuskan nafas terakhir. Bahkan sebelum terjadi kiamat pun pintu masih terbuka. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam tatlu'asy syams minal maghrib. Sebelum matahari terbit dari barat. Kesempatan ini terus-menerus Allah bukakan untuk kita. Apalagi dengan fasilitas bulan Ramadan yang memang dikenal sebagai Syahrul Ghufran, bulan pengampunan. Dan tidak perlu dibagi-bagi. Bulan ini menjadi 3 bagian karena hadis ini pun selain lemah, bahkan ada yang mengatakan hadis palsu, juga tidak perlu dibagi-bagi karena dari awal sampai akhir bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa berdasarkan iman dan kalkulasi pahala dari Allah, itu tidak disebutkan di awal 10 malam pertama, kedua, ketiga, enggak. Tapi dari awal sampai akhir Ramadan. Maka Ramadan tidak perlu kita bagi-bagi kepada 3 bahagian. Rahmah, maghfirah, itqum minan nar. Ya, hadis ini disebutkan oleh para ulama, hadis yang sangat lemah, bahkan ada yang mengatakan sampai kepada tingkatan hadis maudhu' atau hadis palsu. Dan oleh karenanya, tugas kita adalah menyempurnakan puasa kita. Tapi karena sekarang ini masih dalam penyambutan, pesan saya adalah untuk diri saya sendiri dan kita semua, mari kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Karena sebentar lagi tamu agung itu akan hadir bersama kita dan kesempatan yang luar biasa itu terbuka bagi kita semua
untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan mudah-mudahan kita masuk ke bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan insyaallah, penuh riang dan kesehatan serta diberikan taufik menjalankan segala amanah ibadah yang harus kita jalankan selama bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.